Hai guys, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat selalu. Ya, kita sambil menunggu hasil tes yang kemarin. Jadi kita olahraga aja sebentar. Ya, di video kali ini saya sertakan terjemahan subtitle. Jadi banyak kawan-kawan saya yang Thailand, Afrika, Filipina, saya kirimin, katanya mereka tidak mengerti, kalau bisa bikin subtitle dong. Jadi saya mencoba bikin subtitlenya begitu. Ya, selamat menyaksikan. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, like atas channel saya. Kiranya semua dalam keadaan sehat selalu dan selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Yang di Indonesia selamat malam, menjelang malam, atau selamat sore. Ya, sambil menunggu hasil hari ini, kita olahraga dulu untuk menyehatkan badan. Matahari, di bawah matahari. Seperti yang saya pernah bilang di video saya pertama, mantan kuli gaji ratusan juta. Ya, memang nanti saya akan bikin ceritanya, episodenya berapa episode lah. Sekedar untuk berbagi aja bagaimana perjuangan hidup. Mulai dari SD, putus sekolah 3 kali di SD, di SMP tidak bisa bayar uang sekolah, sehingga dibebasin dengan catatan memegang kunci sekolah. Kemudian sambil sekolah saya menjadi kuli bangunan di PT Hutama Karya. Waktu itu tahun 1984, pimpinannya Bapak Baktiar dan pelaksana di sana Bapak Charles. Ada pejabat-pejabat juga yang begitu baik. Jadi saya bekerja di sana sebagai kuli bangunan sampai saya masuk sekolah pelayaran. Jadi waktu jadi kuli bangunan di sana, saya sekolah setengah hari, setengah harinya jadi kuli bangunan, malamnya saya ikut lembur. Nah, setelah itu saya ingat juga di sana Mas Charles, ada Kamarudin, semua. Akhirnya saya berpindah jadi kerja di ikut di bengkel untuk maintenance atau pemeliharaan bulldozer, alat loader, sama mesin moleng. Jadi saya harus mengecek semua minyaknya, banyak sebelum dipakai. Kuli bangunan waktu itu ya gaji 1.500. Jadi saya jadi kuli bangunan, tapi nanti saya akan ceritakan di video khusus untuk cerita itu. Karena itu kalau diceritain, aduh kayak film India. Jadi ya memang saya pernah jadi kuli bangunan di sana lama di Universitas Hasanuddin. Jadi di Universitas Hasanuddin itu lapangan sepak bola 1, lapangan sepak bola, lapangan basket 1, 2, 3 itu saya ikut di situ. Kemudian Fakultas Kedokteran dulu dibangun. Ya, kemudian saya ikut lagi dengan PT First Indra. Umur saya waktu itu, Anda bisa bayangkan 12 tahun. Saya jadi kuli bangunan. Umurnya waktu itu 12 tahun.
Saya masih ingat betul itu. Jadi tidak ada waktu yang saya buang karena memang keadaan pada saat itu begitu sulit. Ya, saya ingat juga ada Pak Johan, Pak Mustafa. Ya, kita sama-sama makan ubi di Universitas Hasanuddin karena gajinya terlambat. Jadi Utama Karya dulu gajinya suka lambat, tapi saya dengar waktu itu karena kepala cabang pada waktu itu ya dengar-dengar ya ada mungkin isu uang lah, masalah uang, tapi saya tidak tahu betul. Jadi kalau kita kerja 2 minggu dibayar 1 minggu. Ya, jadi kemudian saya jadi tukang. Saya bisa jadi tukang, saya bisa bangun trotoar, yang bikin trotoar keliling Danau Unhas itu sama Pak Johan itu. Danau yang di Universitas Hasanuddin itu sama Pak Johan itu. Saya bikin itu. Jadi waktu itu kalau borongannya itu satu petak 6x6 waktu itu jalan-jalan trotoar di Unhas itu borongannya 42.000. Saya kerjain 3 hari dan saya punya kuli namanya kawan SMP juga. Jadi saya sudah jadi tukang itu kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Jadi saya tukang, kuli saya ya kawan juga, Yohanes apa Yakobus, mereka kembar. Salah satu dari mereka itu jadi polisi, dan Anto saya ingat dia masuk tentara. Dia lulus. Jadi kalau Anto, Yohanes, Yakobus nonton film ini, nonton YouTube saya ini, ya bisalah ingat-ingat. Kemudian Pak Johan, ya yang saya bukan numpang di rumahnya, tapi kita bikin satu pondok di Danau Universitas Hasanuddin waktu itu ya. Ya. Danau Universitas Hasanuddin, terus di dalam danau itu ada pulau juga. Nah di pinggirnya itu kita bikin pondok-pondok. Disitulah kami tinggal kalau habis kerja. Ya kalau kami gajinya terlambat, kita makan ubi rebus, jagung rebus, sama ubi-ubi liar yang ada di dalamnya. Aduh, nanti kalau mencerita itu panjang, akan bikin edisi cerita khusus itu di sini. Ya bukan untuk gimana ya, menceritakan kesusahan pada waktu itu, cuma sebagai pemberi semangat aja bahwa ya hidup itu nggak bisa cengeng, hidup itu ya harus diperjuangkan, nggak bisa menyerah. Kemudian saya masuk juga sekolah pelayaran. Saya lah taruna yang paling miskin pada waktu itu. Jadi tingkat 1 saya di drop out karena tidak ada uang lagi. Kemudian saya pulang ke Manado. Di Manado saya bekerja juga ya, jadi kuli juga, kuli petik cingkeh. Jadi kuli petik cingkeh di rerer, di apa gitu. Saya dapat uang, saya kumpulin setahun, saya balik lagi sekolah. Jadi saya cerita yang ringkas-ringkas aja ini. Ya balik lagi sekolah. Terus masuk lagi sekolah pelayaran. Mau praktek lagi, aduh tidak ada uang. Jadi pas lulus, mau ujian negara waktu itu, ya sekolah pelayaran BPIP, BP2IP atau Politeknik Barombong sekarang, mau ujian tidak duit. Aduh, jadi saya betul-betul banyak dibantu di situ oleh Bapak Kapten Tarigan, Bapak Luther Hansa, Bapak Kapten Abima Setiawan, Bapak waktu jadi kepala, Bapak Kapten Abrial. Yang lucu waktu Kapten Abrial ya, benar-benar saya tidak ada duit. Itu orang tua saya menangis di ruangannya itu. Ya, orang tua saya itu menangis di ruangannya Kapten Abrial agar supaya anaknya jangan dikeluarin. Jadi saya lah memang taruna waktu itu yang aduh super kere, dan saya tidak betul-betul ya karena anugerah Tuhan aja gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Kapten Abrial waktu kepala waktu itu ya tahun
tahun 1987 saya diizinkan sekolah dengan uang menunggak. Bayangkan saya menunggak, kemudian ada Bapak Cornelius Palembangan. Pokoknya semua dosen-dosen saya di situ termasuk tata usaha, Bapak Niko, almarhum, semua itu membantu saya. Nah, pada waktu saya lulus di situ, saya meninggalkan utang 9 bulan, uang sekolah, uang makan. Bayangkan 1 bulan kurang lebih 50-60 ribu ya. Waktu itu besar loh tahun 87, setengah mati karena gaji waktu itu aja tentara kakak saya cuma 75 ribu lah sekian. Ya jadi memang sedih sekali, kami tidak punya rumah. Ada rumah dulu di Manado, di kampung ya, sana dijual demi sekolah tapi tidak cukup. Akhirnya kami tidak punya apa-apa di kampung. Nah, waktu praktek saya dibantu oleh Bapak Imran yang kita numpang di rumahnya. Terus saya praktek di Jemla Ferry. Saya dibantu banyak sekali perwira-perwira saya yang sampai sekarang ada di grup yang membantu saya di sana. Kapten Clarence Lahema, Musakar, semua kawan-kawan, semua ada. Kepala operasi waktu itu juga Pak siapa ya, Nasir, kemudian ya kepala cabang, kapten Pak Ramli juga membantu saya. Saya tidak bisa sebutkan termasuk yang kerja di restoran saya waktu itu praktek, Mas Rahman, ada Bas Oldi, Kasim, Burhanuddin, itulah. Jadi memang betul-betul bahwa tidak ada orang yang berhasil itu tanpa dibantu dengan orang lain. Kita tetap butuh orang lain. Nah, jadi betul-betul ya saya dibantu oleh mereka. Kuli bangunan waktu itu ya gaji 1.500. Ya, setelah jadi tukang dapat borongan 42.000 satu petak. Kita bisa kerjain 3 hari dengan 2 kuli. Ya, saya tukangnya itu. Nah, jadi ya untungnya agak lumayan. Jadi tidak terikat oleh waktu. Kadang malam kita kerja. Itulah cerita singkat. Nanti kita ceritain. Apalagi waktu bapak saya meninggal, saya tinggal kelas. Terus saya lari ke Makassar, numpang kapal Kota Bali, tidak ada tiket. Saya loncat, ikut kapal, saya ditangkap, dibawa di kamar mesinnya. Ya terpaksa saya kerjalah di kapal itu. Yang penting saya sampai di Makassar. Gitu, karena di kampung bapak saya pasca meninggal, ya udah tidak ada apa-apa lagi gitu. Kebun tidak punya, rumah juga, ya mau hidup bagaimana. Itulah ringkas dari pada perjuangan hidup. Jadi buat adik-adik saya bisa lihat pelajaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tetap kita butuh orang lain. Tetap butuh pertolongan daripada orang-orang yang mempunyai hati untuk menolong satu persatu. Saya tidak bisa ucapkan terima kasih kepada mereka, tapi saya doa selalu, cari tahu, bangun hubungan, ya sebisa mungkin juga membantu. Ya kita tetap jaga silaturahmi yang masih hidup. Kadang saya rindu bertemu, tapi sampai sekarang ya beberapa orang saya sudah ketemu, dan sebagian lagi belum. Bahkan sudah ada yang almarhum. Ya itulah
cerita singkatnya, tapi kalau mau cerita lengkap nanti kita harus perlu ini episode khusus buat sebagai penyemangat. Jadi ya channel ini kita ceritain bagaimana menyemangati hidup. Ya susah bukan berarti kita harus menyerah, bukan harus cengeng dalam hidup. Apa aja saya kerjain. Jadi pulang kerja dari kuli bangunan jam 12 malam, kadang saya masih angkat air tuh satu drum. Satu drum itu 500 perak waktu itu, bayangin 500 perak. Dan saya angkat air itu jaraknya minta ampun. Itu bisa 1 kilo PP di, orang Makassar bilang dilembar, dipikul gitu. Makanya saya jalannya ini agak miring-miring ini sedikit. Jadi itulah kalau saya tidak akan bisa lupakan kisah-kisah perjuangan saya. Akhirnya saya bisa bekerja di perusahaan pertama Tempuran Mas, kapal kontainer. Perusahaan kedua perusahaan Indonesia juga, Pancasabda. Dan perusahaan ketiga perusahaan Malaysia, dan sampai sekarang saya di perusahaan Singapura yang kurang lebih sudah 12 tahun ya, sudah 12 tahun. Kita bersyukur di masa pandemi ini susah orang bekerja, tapi saya masih diberi kesempatan untuk masih bisa kerja di perusahaan ini. Tentunya ya saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Semoga teman-teman yang masih belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan. Masa yang susah ini ya apa saja kita bisa kerjakan. Yang penting halal untuk menyambung hidup. Ya. Jadi nanti kita akan ceritakan khusus, mungkin beberapa episode sebagai file atau penyemangat saya di masa-masa akan datang. Kita bisa tonton cerita itu, ya, tidak ada salahnya. Ya, yang penting kita tetap semangat. Ya, selamat pagi. Kita berolahraga dulu 30 menit, sudah keringat nih. Sudah keringat nih, untuk menjaga aja supaya kita tetap fit sebelum bekerja. Ya. Selamat menjalankan tugas yang masih tugas, dan selamat bekerja yang belum dapat pekerjakan, semoga cepat dapat kerja. Ya, semangat selalu, itu yang penting, jangan putus asa, semangat harus ada. Ya, saya lanjutkan olahraga, itu aja cerita sekilas, cerita di balik kuli bangunan gaji ratusan juta.